Re-
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ya, kami salah satu penyelenggara jasa penggajian ya. Kami dari GASI sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir di sesi webinar kami hari ini. Ya, untuk topik webinar kami hari ini mungkin sudah cukup viral juga nih ya Bapak dan Ibu terkait dengan PP 58 dan PMK 168 gitu ya. Yang saat ini juga sedang dicari banyak teman-teman nih bagaimana sih untuk penjelasan dari PP 58 dan PMK 168 tersebut. Ya, sebelum saya mulai saya perkenalkan dulu dengan tim saya di sini selaku narasumber atau pembicara terdapat Arman dan Panji, dan lalu saya sendiri dan rekan saya Frankie selaku moderator. Dan kita akan coba bahas ya bersama-sama Bapak dan Ibu untuk PP 58 dan PMK 168. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan PP dan PMK tersebut, kami mohon izin untuk merampungkan penjelasan kami terlebih dahulu, Bapak dan Ibu, sebelum kemudian nanti kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya. Tapi jika Bapak dan Ibu sudah memiliki pertanyaan, silahkan untuk dapat menuliskan pertanyaannya di chat room kami. Seperti itu. Dan untuk sesi tanya jawab nanti, kami akan pilih pertanyaan terbanyak untuk kami dahulukan jawab ya Bapak dan Ibu. Dan jika terdapat pertanyaan tidak terjawab di sesi hari ini, untuk PP 58 dan PMK 18 ini kami akan buat beberapa sesi ya. Jadi biar ada berseri gitu, karena pembahasan ini cukup panjang juga Bapak dan Ibu, jadi kita akan bagi gitu ya. Dan kami juga ingin mengingatkan Bapak dan Ibu untuk sesi webinar hari ini, kami akan memberikan sertifikat bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam dan sudah bergabung juga di Payroll and HR Connect forum kami. Seperti itu. Baik, untuk mempersingkat waktu tanpa berpanjang lebar, kita coba bahas ya untuk PP 58 dan PMK 168 ini. Yang pastinya saat ini pemerintah melakukan perubahan perhitungan PPh pasal 21, di mana ini kalau kita lihat ya, ini cukup masif perubahannya. Dan apa sih yang melatar belakangi atas perubahan yang terdapat di PP 58 dan PMK 168 ini? Silakan teman-teman. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Anggara, apakah suara saya cukup jelas? Ya, ada sedikit terputus, mungkin boleh Halo di... Anggara, Ya, oke, sudah cukup jelas. sudah cukup jelas ya? Oke, seperti itu. Baik, jadi sekarang jelas ya, masih ya? Ya, Oke, baik. Ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan tadi pertanyaan dari Anggara ya, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi pemerintah itu menerbitkan PP 58 dan juga 168 gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu ya, penerbitannya itu di akhir tahun 2023, tapi dari mereka meminta untuk segera langsung diterapkan di awal tahun ini gitu. Nah, jadi memang kalau kita tarik mundur ke belakang gitu ya Bapak dan Ibu, untuk teman-teman mungkin yang di HR gitu ya, kita mengetahui bahwa memang untuk peraturan yang lama itu perhitungan PPh 21 itu cukup kompleks gitu ya. Tidak semua orang bisa memahami apa sih aturan yang ada di Per 16 yang mengatur untuk petunjuk pelaksanaan di aturan yang lama. Bahkan kami pun gitu ya, kalau di praktisi HR gitu, kita pun menilai dari Per 16 itu ada beberapa peraturan yang sifatnya itu multitafsir gitu ya. Dan ketika kita mau coba konfirmasi gitu ya ke otoritas pajak, tentunya ke KPP terdaftar misalkan gitu ya, dari mereka pun sebenarnya tidak berani memberikan konfirmasi yang mana sebenarnya pendekatan yang paling sesuai dengan aturan perpajakan. Jadi memang dari perhitungannya rumit, ada beberapa yang multitafsir, sehingga mungkin itu yang menjadi melatar belakangi gitu ya dari pajak itu akhirnya menerbitkan peraturan yang mungkin jadi jalan keluar nih bagi kita semua untuk mempermudah perhitungan PPh pasal 21 itu sendiri. Nah, jadi yang pertama gitu ya, kalau kita lihat berarti dari perhitungannya itu nantinya akan jadi lebih mudah gitu ya.
lebih simpel gitu untuk perhitungan PPh pasal 21. Dan kalau kita lihat untuk dasar hukumnya Bapak dan Ibu, jadi di dalam pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan, jadi kenapa PPh yang dipotong atas penghasilan kita setiap bulan itu disebut PPh 21 karena memang di pasalnya itu adalah pasal 21 dari Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, di situ dijelaskan bahwa untuk tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti sepanjang webinar ini kita bilang pasal 17, tarif pasal 17 itu sebenarnya mengacu pada tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang terakhir diubah di Undang-Undang HPP ya Bang ya. Jadi 2021 ada perubahan Undang-Undang HPP. Nah, itu tarif pasal 17 juga sempat ada perubahan tarifnya. Nah, di sini dijelaskan koma gitu ya, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan pemerintah. Nah, salah satu diterapkan ini TER ya. betul. Makanya kalau kemarin kita lihat urutannya gitu ya, dari pemerintah itu kan mengeluarkan PP atau peraturan pemerintah nomor 58 terlebih dahulu sebelum mengeluarkan peraturan Menteri Keuangan nomor 168 begitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi dengan adanya PP, maka untuk beberapa perhitungan pajak nanti jadinya mengacu ke peraturan pemerintah ini untuk tarif perhitungan pajaknya. Seperti itu. Jadi untuk memudahkan ya, ini Mas Arman ya, kalau tujuannya Tujuannya betul. memudahkan siapa? Ya semua stakeholder ya, wajib Semua pajak, stakeholder. kayak seperti karyawan, Mm-mm. perusahaan, mungkin dari sisi pemeriksaan pajak juga mudah kali ya. Betul. Iya, dan kita bisa lihat sebenarnya mungkin di slide berikutnya gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya dari aturan ini sebenarnya apa saja gitu ya manfaat dari perubahan peraturannya. Nah, kita bisa lihat mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke, baik. Jadi pada dasarnya jika kita melihat di PP 58 atau PMK 168 ini ya, dalam hal ini pemerintah juga merasa untuk perhitungan PPh pasal 21 sebelumnya kan cukup kompleks ya. Ya, Dan juga secara penerapan juga dapat menimbulkan skema perhitungan yang berbeda gitu ya dari masing-masing industri gitu untuk penerapannya. Jadi di PP 58 dan PMK 168 ini kan diharapkan tadi disampaikan untuk memudahkan prosesnya. Begitu juga mungkin untuk administrasi perpajakannya. Nah, jika kita melihat ke situ gitu ya, sebenarnya apa sih manfaat gitu ya atau tujuan nih dari perubahan skema perhitungan ini dalam hal ini yang dapat dirasakan ya secara langsung oleh kita nih sebagai wajib pajak. Oke, baik. Jadi tadi untuk tujuan dari perubahan peraturan ini, kemudian apa sih sebenarnya yang bisa dirasakan langsung gitu ya oleh wajib pajak gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya mungkin Bapak dan Ibu kita bisa lihat di slide gitu ya, ada 3 highlight yang ingin kita sampaikan di sini. Yang pertama itu terkait dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak untuk menghitung pemotongan PPh pasal 21. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kalau yang dulu gitu ya, kita mau cross check gimana sih perusahaan menghitung pajak kita setiap bulannya, itu kita cukup kesulitan gitu ya, karena memang bisa aja beda perusahaan itu beda metode perhitungannya, dan itu tentunya buat karyawan tidak mudah gitu ya. Nah, dengan adanya TER ini, harapannya itu nanti karyawan juga bisa cross check gitu ya, dari perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan itu caranya gimana gitu ya, karena memang dari dari PMK 168 di situ sudah dijelaskan gitu ya secara mudah bahwa contohnya untuk pegawai tetap ya tinggal kita ketahui berapa brutonya, stek statusnya apa, nanti kita bisa tahu sebenarnya potongan tiap bulannya itu harusnya berapa gitu ya. Kemudian dari DJP juga menyampaikan bahwa karena memang dari untuk memudahkan wajib pajak gitu ya, dari mereka juga menyampaikan bahwa akan ada semacam tools gitu ya yang mereka sediakan untuk nanti wajib pajak juga dapat mengecek pajaknya, perhitungan pajaknya sendiri berapa sih nilainya gitu ya, dengan informasi yang minim gitu ya, hanya cukup PTKP, kemudian informasi penghasilan brutonya. Nah, itu kita bisa tahu berapa sih potongan pajak seharusnya. Nah, kemudian yang kedua ini terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Jadi memang salah satu highlight yang ada di PMK 168 ini, Pak Panji ya, itu adalah untuk bukti potong itu harus diterbitkan bagi setiap pemotongan pembayaran penghasilan. Jadi kalau untuk
karyawan harian khususnya, kalau misalkan pembayarannya sebulan 10 kali, ya itu harus diterbitkan 10 kali, 10 betul kali. ya. Nah, jadi dengan dari wajib pajak itu nanti dia memiliki bukti pemotongan yang diberikan oleh pemberi kerjanya, harapannya nanti dari masing-masing wajib pajak juga lebih patuh gitu ya untuk melaporkan seluruh penghasilannya itu di dalam SPT tahunan gitu. Kalau misalkan sebelumnya kan karena memang mungkin tidak link gitu ya antara pelaporan yang di perusahaan dengan yang di SPT tahunan orang pribadi, makanya jadinya kepatuhannya mungkin masih rendah. Dengan adanya perubahan ini diharapkan juga dari sisi kepatuhannya itu akan jadi lebih tinggi. Karena lebih mudah itu diharapkan meningkat kepatuhan ya Mas Arman ya. Karena Betul. mudah bulanannya, tinggal informasi minim langsung dilakukan pajak ya. Biasanya kalau dulu mungkin orang males lapor pajaknya sebagian aja kira-kira berapa gitu ya. Kalau sekarang nggak kira-kira, bisa langsung hitung tanpa maksudnya formula-formula Excel Yang yang rumit gitu, sehingga ya diharapkan kewajiban pajak perpajakan, masa atau pembayaran itu dapat lebih patuh gitu ya. Betul. Nah, mungkin itu juga tujuan dari Adanya aturan ini. pemerintah ya, untuk meningkatkan juga kali ya, dapat negara juga untuk membantu gitu. Target ya, Pak. Oh, target ya. Oke, ya itu. Baik. Kemudian yang terakhir gitu ya, di sini terkait dengan sistem seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, dari DJP akan mengupdate sistem mereka untuk tata cara perhitungannya nanti ada juga di DJP online gitu ya. Nah, itu akan memudahkan tentunya bagi wajib pajak. Begitu Anggara, silakan. Oh, berarti kalau validasi ini mudah di kita akses kayak tadi ya, ada itu karyawan, kalau kita sebagai HRD atau sebagai perusahaan, karyawan bisa tahu ya, Pak, ini pajak saya salah nih gitu ya, pajak saya nggak gini kalau militer, artinya lebih Mudah juga, lebih mudah. betul. Oh, artinya supaya satu pemahaman gitu ya. Mungkin kalau dengan pemeriksaan pajak juga, pajak kan kalau kita dulu harus nyimpen nih lembar kerja, kerjanya. lembar kita kalau ada pemeriksaan kita harus siapkan gitu. Sekarang sih sebenarnya Ada lembar juga kerja ada kewajiban. ya aja ya, tapi lebih simpel. Jadi lebih simpel perhitungannya. Mungkin diharapkan kalau ada pemeriksaan lebih Iya. gampang ya, Data serahin yang aja iya, gitu. data yang perlu disampaikan lebih simpel lah ya. Iya. Betul. Ya, artinya benar atau salahnya perizinan dapat terdeteksi lebih gampang, lebih mudah ya. Oke. Oke. Jika seperti itu ya memang dari sisi kita ya sebagai employee kan jadi bisa. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya ke tim HR-nya gitu ya, gimana sih cara hitung pajak kita nih bulan per bulannya. Sekarang jauh lebih mudah ya, karena kita cukup melihat berapa nilai bruto kita, lalu tax status kita ada di mana, apakah kita masuk ke TER bagian A, B, atau C gitu ya. Jadi kita bisa mengetahui nilai pajak kita dengan cepat dan mudah ya. Lalu Iya. juga tadi menarik ya, dari DJP juga sudah mempersiapkan ya tools untuk perhitungan pajaknya gitu ya, teman-teman ya. Betul. Nah, Meskipun jika belum melihat dirilis Mas Anggara, iya, meskipun bro, ya kita cuman ada tinggal menunggu untuk tools itu ya. Nah, iya. jika kita melihat ya perubahan yang masif ini ya, teman-teman nih. Nah, pastinya kan menjadi pertanyaan besar nih di umum juga ya, pertanyaan ini paling sering juga nih terlintas. Gimana nih untuk perhitungan pajak kita? Apakah pajak kita akan menjadi jauh lebih besar gitu kan? Atau sebaliknya gitu? Ya, oke. Jadi kekhawatiran di masyarakat gitu ya atau di wajib pajak gitu ya dengan adanya aturan yang masif ini apa sih implikasinya? Takutnya nanti ada potongan pajak baru lagi gitu kan. Jadi memang garansi gitu ya disampaikan oleh Ditjen Pajak ini ya Bapak dan Ibu, itu memang tidak ada beban pajak baru yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Jadi ini memang untuk tujuannya adalah untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pemotongan pajaknya gitu ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah untuk jaminan garansi ini berlaku untuk pajak secara setahun ya. Jadi memang kalau misalkan di bulanan itu, jadi kan kita perlu bedakan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti diskusi selanjutnya juga kita akan membedakan antara perhitungan pajak bulanan dan perhitungan pajak setahun. Jadi karena memang kalau yang akan tetap sama itu untuk perhitungan pajak setahunnya.
Tapi kalau untuk pegawai tetap gitu ya, perhitungan pajak bulanannya, nah ini yang akan terdapat perbedaan nih. Artinya kalau misalkan gitu ya, dari berapa lapis tarif di TER itu, nanti akan ada beberapa yang mungkin potongan bulanannya itu akan lebih kecil, di akhir tahunnya akan lebih tinggi, tapi sebaliknya juga, artinya kalau misalkan yang dipotong bulanan itu lebih tinggi, di akhir tahun nanti juga akan ada pengembalian gitu. Jadi memang kita lihatnya secara setahun ya Bapak dan Ibu, itu akan tetap sama dengan aturan lama ataupun di aturan yang baru ini. Ini untuk pegawai tetap gitu ya. Artinya kalau untuk pegawai tetap karena dia walaupun ada potongan bulanan ya Mas Arman, tapi secara setahun itu harus dihitung secara aktual, berarti nggak ada bedanya ya antara peraturan sekarang dengan peraturan yang sebelumnya di Per 16. Iya, Yang beda hanyalah perhitungan estimasi bulanannya. Kalau sekarang dulu ada istilah penyetahunan, ada istilahnya disetahunkan, ada istilahnya ada PTKP, waktu ngitung bulanan, ada biaya jabatan. Sekarang cuma cukup tahu PTKP, TER, bruto, sama udah tarifnya iya, single tarif bahkan single ya. tarif, betul. Tidak Kalau dulu progresif ya, bingung kita Kita hitung bertahap ya. Oh, ya mungkin yang itu yang disampaikan oleh pajak yang kalau sifatnya tahunan harus dihitung lagi, harusnya tahunannya sama karena Sama. tetap mengacu pada tarif Pasal pasal 17 17. tarifnya. Sedangkan kalau yang dihitungnya bulanan, itu tentunya yang mengikuti dengan yang bulanannya karena ada istilahnya tidak final sama final ya. Betul. Kalau tidak final ya tetap bulanan gitu ya. Iya. Oh, gitu. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi pada dasarnya dalam hal ini, dari sisi DJP sendiri juga sudah menggaransi ya dalam tanda kutip untuk perhitungan pajak dengan adanya perubahan peraturan ini ya teman-teman, tidak ada tambahan potongan pajak ya bagi karyawan ya secara setahunnya gitu ya. Ya, betul. Ya, baik. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, mungkin terdapat Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di sesi webinar kami hari ini. Kami ingin menginformasikan kembali bagi Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung, mungkin memiliki pertanyaan ya yang ingin disampaikan, boleh tulis di chat room kami. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan ya. Jadi artinya memang dengan adanya PP 58 ini dan PMK 168 tidak ada pemotongan pajak tambahan ya tadi ya bagi pegawai gitu ya. Nah, boleh nggak kami dijelaskan juga nih sebenarnya apa saja sih pokok perubahan di PP 58 dan PMK 168 ini? Silakan. Ya, baik. Kita mulai dari PP 58 terlebih dahulu gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk di PP 58 sendiri ini isinya tidak terlalu banyak gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi hanya ada 5 pasal di sini. Yang pertama itu dia menjelaskan terkait dengan beberapa definisi yang dimaksud di dalam PP 58 itu sendiri. Nah, kemudian di pasal 2-nya dari PP 58 ini menjelaskan terkait dengan tarif pasal 17 sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini nanti kita jelaskan juga ya detailnya sebenarnya berapa sih tarifnya gitu kan. Kemudian terkait juga dengan tarif efektif baik untuk yang bulanan maupun tarif efektif untuk yang harian. Nah, selanjutnya yang ketiga ini terkait dengan subjek pajak penerima penghasilan. Yang keempat itu terkait dengan pencabutan pasal 2 ayat 3 PP 80 tahun 2020. Ini terkait dengan ini ya Bapak dan Ibu untuk perhitungan pajak bagi pegawai negeri sipil, jadi perhitungan bulanannya. Karena memang di pasal itu menjelaskan bahwa perhitungan pajaknya itu per bulan dikurangi dengan biaya jabatan, kemudian iuran pensiun. Nah, di sini dicabut, jadi nanti mengikuti TER yang bulanan begitu ya. Dan kemudian yang terakhir di sini adalah terkait dengan pemberlakuan yang mulai tanggal 1 Januari. Nah, ini kemarin yang sempat jadi huru-hara juga ya, karena memang PP 58 itu kan diterbitkan di akhir Desember, kemudian beberapa hari kemudian jadinya kita harus segera menerapkan gitu ya, karena mulainya 1 Januari. Dan mungkin yang jadi lebih repot karena kemarin belum terbit petunjuk pelaksanaannya ya. Belum beredar. Belum beredar. Oh iya, karena sebenarnya kalau kita lihat di 2023 2023 juga udah muncul karena 168 tahun 2023. Betul. Diedarkannya. Diedarkannya dia menyusul. Baru minggu ya kalau nggak salah ya. Betul, iya. Nah, itu. Nah, selanjutnya mungkin untuk detailnya boleh ke slide selanjutnya.
PMK 168 ya. Ya, ini pokok-pokok perubahan di PMK 168. Mungkin saya tidak jelaskan secara detail ya Bapak dan Ibu karena nanti waktu untuk sesi tanya jawabnya akan jadi berkurang nih. Jadi mungkin saya akan highlight beberapa yang paling penting ya untuk kita ketahui karena untuk perhitungan PPh pasal 21 pegawai swasta aja mungkin ya. Nah, yang pertama itu terkait dengan perhitungan untuk perubahan seluruh skema gitu ya, penghitungan untuk PPh 21 yang dipotong untuk pegawai tetap itu untuk masa pajak selain masa pajak terakhir dan pegawai tidak tetap. Jadi intinya adalah dari perubahan ini untuk pegawai tetap pemotongannya itu didasarkan atas penghasilan yang diterima selama 1 bulan gitu ya, 1 bulan artinya tidak membedakan lagi antara misalkan kalau contoh yang dulu kan ada penghasilan atas gaji aja, kemudian atas penghasilan tidak teratur atau THR. Nah sekarang itu digabung jadi satu gitu ya. Nah itu yang jadi dasar bruto untuk dikalikan dengan tarif. Nah itu yang pertama gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk selanjutnya di sini terkait dengan penarikan dana pensiun gitu ya. Nah sebelumnya itu untuk penarikan dana pensiun bagi yang statusnya itu masih pegawai, misalkan contohnya di BPJSTK gitu ya. Kalau karyawan resign kemudian menarik JHT. Nah kalau dulu kan tarifnya menggunakan tarif final yang langsung dikali tarif final manfaat pensiun ya, tarifnya itu cukup kecil gitu kan, makanya orang-orang banyak yang langsung narik nih JHT-nya gitu ya, padahal ketika nanti dia pensiun itu tarifnya jadi tidak final lagi gitu ya, karena memang untuk tarif final itu berlaku hanya 2 tahun. Nah tapi dengan terbitnya peraturan ini seolah-olah seperti dibalik gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi pada saat karyawan resign misalkan kemudian mencairkan JHT, nanti dia akan kena tarif pasal 17, artinya ya kena tarif pasal 17 gitu ya yang progresif itu. Nah, tapi pada saat mungkin nanti dia sudah pensiun, kemudian menarik dana JHT-nya itu baru dikenakan tarif final. Nah, jadi skemanya itu diubah gitu, dibalik. Nah, kemudian ini juga terkait dengan pengurang zakat atau sumbangan yang sifatnya wajib gitu ya bagi agama tertentu yang memang dibayarkan melalui pemberi kerja ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, mungkin kalau zaman dulu gitu ya, sebelum adanya aturan ini gitu kan, wajib pajak jadi nggak berani nih masukin zakat gitu ya di SPT tahunan karena memang biasanya ketika kita masukkan zakat statusnya nanti jadi lebih bayar dan jadi lumayan repot untuk atur pengembalian atau restitusinya gitu kan. Nah, jadi sekarang ini sudah diperbolehkan untuk diperhitungkan di pemberi kerja kalau misalkan memang dari pemberi kerja mengkoordinir potongan pajak ini. Jadi nanti secara setahun di SPT tahunan itu tidak akan ada jadi tidak lebih bayar pajak gitu. Nah, kemudian ada beberapa ketentuan yang ditambahkan terkait dengan pengecualian untuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 DTP itu sudah diatur jelas di aturannya. Jadi kalau sebelumnya itu kan ada tambahan aturan gitu kan. Kalau sekarang memang sudah diatur jelas di PMK 168. Terkait natura juga sama gitu ya Bapak dan Ibu. Itu diatur di dalam PMK-nya. Kalau sebelumnya kan itu kita ngikutin PMK Natura ya. Ya. Di petunjuk pelaksanaannya itu belum ada. Ini sudah ada di sini. Jadi sekarang udah Natura udah masuk juga di peraturan Betul. di kita yang tahun kemarin ya tengah tahun yang sibuk tuh BIK, sibuk Inka. Mungkin yang zakat ya, zakat karena mungkin di POM 1721A1-nya belum ada nih ya. Belum ada perubahan ya. Belum ada perubahan. Jadi belum tahu nih perusahaan naruhnya di mana. Karena yang pengurangnya itu pengurang pensiun sama iuran JHT atau biaya jabatan. Sedangkan yang tentunya yang perlu dipastikan itu adalah zakat yang sifatnya wajib yang melalui pemberi kerja area dikoordinir dan disalurkan atau dibayarkan disetorkan ke yang lembaga zakat yang benar-benar disahkan mungkin ya seperti itu. Jadi itu hati-hati tapi bisa tetap menjadi pengurang gitu ya, bisa dimanfaatkan kalau memang perusahaannya mengkoordinir potongan zakat itu. Betul. Oke, baik ya, kita lanjutkan. Jadi selanjutnya ini terkait dengan penggabungan PMK atas biaya jabatan dan biaya pensiun. Ini juga digabungkan menjadi satu di PMK 168 ini. Yang selanjutnya itu terkait dengan penambahan pengecualian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ya. Ini terkait dengan bantuan dan sumbangan dan hibah yang memang diterima oleh yang berhak gitu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini yang cukup menarik nih Pak Panji di bagian yang bukan pegawai. Jadi di sini tuh ada penyesuaian pengurang penghasilan bruto bukan pegawai dengan konsep pada PMK 141. Jadi ini maksudnya apa?
Jadi ini maksudnya adalah ketika misalkan bukan pegawai sebelumnya itu kan ada opsi dia dapat pengurang PTKP. Orang TKP. Kalau berkesinambungan dan juga satu pemberi kerja punya NPWP, ya kan? Nah, tapi sekarang itu malah justru dihapus, gitu kan? Jadi artinya memang untuk bukan pegawai itu tidak ada pengurang PTKP lagi. Oh, jadi bukan pegawai sekarang sinambungan atau tidak bersinambungan, Betul. dia terimanya dari perusahaan kita sendiri atau ada dia dapat penghasilan lain, itu nggak ngaruh ya. Jadi Tidak ngaruh. kalau dulu kan hanya yang dapat PTKP bulanan itu atau itu adalah orang yang punya NPWP, Punya NPWP, bukan pegawai yang hanya menerima satu pemberi kerja dan juga berkesinambungan gitu ya. Iya. Kalau sekarang itu dihapus, artinya memang dia perhitungannya itu per masa. Jadi melihat penghasilannya di bulan itu berapa kali 50% kali tarifnya, Pak. jadi perusahaan nggak perlu bingung-bingung untuk Betul, memilih membedakan. sinambungan atau apa ya. Iya, tidak perlu membedakan dan juga itu juga tidak bersifat akumulasi ya. Jadi memang bulan ditambah tidak akumulasi tidak caranya. akumulasi. Betul. Oke, terus yang ini selanjutnya itu terkait yang tadi saya sampaikan gitu ya. Untuk pemberi kerja itu wajib memberikan bukti potong bagi karyawannya atas penghasilan yang dibayar, dan kewajiban itu akan hilang gitu ya ketika memang ya tidak ada penghasilan yang dibayarkan gitu kan. Kemudian ada terkait dengan lebih bayar, ini bisa dikompensasikan ke masa berikutnya, itu tidak harus berurutan. Dan yang terakhir ini terkait dengan PNS wajib membuat surat pernyataan ketika dia memiliki penghasilan lebih dari satu pemberi kerja ya. Oke, itu untuk yang ada di PMK 168 perubahan terkait dengan aturannya. Dan di sini saya juga ada mappingnya, mungkin Mas Evin boleh slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah mapping untuk perhitungan yang saat ini gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, karena memang untuk PPh pasal 21 itu kan perhitungannya berdasarkan subjek penerimanya gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang di awal, perhitungannya jadi lebih simpel gitu ya. Tapi ya memang karena PPh pasal 21 itu dibedakan berdasarkan subjek penerimanya, jadi memang di sini ada beberapa perhitungan jadinya. Tapi ini ya jadinya sudah lebih simpel sih perhitungannya gitu ya. Yang penting Bapak dan Ibu harus paham nih, penerimanya itu dia statusnya sebagai apa gitu ya, karena itu nanti yang akan menentukan bagaimana cara berhitungnya. Nah, kalau kita lihat gitu ya, kita mulai yang paling atas untuk pegawai tetap dan pensiunan serta PNS, TNI, Polri, ini untuk perhitungannya itu sama. Jadi ketika dia mendapatkan penghasilannya di setiap masa pajak, nah ini kecuali masa pajak terakhir, itu maksudnya adalah masa pajak Desember, atau ketika karyawan itu berhenti bekerja gitu ya Bapak dan Ibu, itu untuk tarifnya adalah penghasilan bruto langsung dikali dengan TER bulanan. Jadi lebih simpel ya, nggak perlu Jadi disetahun. selain terakhir, berarti dianggap bulanan. Dianggap bulanan menggunakan TER yang baru nih. Betul, TER yang baru. Gitu. Jadi, Oke, selanjutnya untuk masa pajak terakhir, nah ini yang masih mengikuti ketentuan lama gitu ya. Simpelnya adalah PKP setahun dikali tarif pasal 17. Nah, untuk mendapatkan PKP kan sebenarnya kita harus kurangkan dulu gitu ya Bapak dan Ibu dengan biaya jabatan, iuran pensiun, serta tadi yang baru zakat ya. Ada zakat, kemudian DPLK ada mungkin ya. DPLK, betul, iuran pensiun itu ya. Dan juga ada PTKP. PTKP. Nah, itu dapat PKP, nah itu yang dikali tarif pasal 17. Jadi sebenarnya masih sama, justru malah ada tambahan gitu ya. Kita boleh ngurangin zakat kalau memang ada pembayarannya. Artinya setahun ini ya tetap sama Tetap gitu. sama. Makanya yang tadi dampaknya adalah hari itu nggak ada perbedaan ya. Betul. Walaupun menggunakan TER, yang bedanya adalah distribusi per bulannya ya Mas Arman ya. Distribusi per bulannya yang menggunakan TER itu. Gitu. Betul. Dan mungkin yang cukup menarik adalah ini Bapak Panji, terkait dengan ketika karyawan mendapatkan penghasilan yang mix ya, antara gross dan juga gross up gitu ya. Karena mungkin dengan pada saat nanti kita mengimplementasi aturan yang baru ini, ya itu mungkin bisa jadi beda gitu kan, perhitungan secara setahunnya kalau kita ada ubah nih metode setahunnya untuk mendapatkan porsi pajak gitu ya, antara yang gross dan juga yang gross up. Itu yang perlu diperhatikan juga sih Bapak dan Ibu. Mungkin itu juga nanti kita akan bahas juga ya di webinar berikutnya terkait dengan teknisnya gitu ya, perhitungannya. Oke, kita lanjutkan di sini terkait dengan anggota Dewan Komisaris atau pengawas. Itu di sini diterapkan per masa pajak gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada akumulasi lagi, untuk perhitungannya itu dari penghasilan bruto langsung dikali TER bulanan. Gitu ya. Jadi kalau di awal mungkin akan lebih tinggi ya potongan pajaknya kalau dia baru dapat sekali ya. Tapi kalau misalkan bulan-bulan berikutnya, kalau kita compare dengan aturan yang lama, kalau yang aturan lama kan dia diakumulasi ya. Diakumulasi
Nah, potongannya akan semakin lama semakin tinggi. Nah, tapi kalau sekarang jadinya flat tiap bulan. Gitu. Oke, selanjutnya untuk pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap ini contohnya apa ya? Pekerja harian itu kemudian tapi ada juga sebenarnya pegawai tidak tetap itu yang pembayarannya itu dilakukan secara bulanan. Jadi nggak ngaruh harian kalau yang satu. Nggak selalu harian. Betul. Nah, ini kita bedakan dulu gitu ya, Bapak dan Ibu, terkait dengan metode pembayarannya. Kalau misalkan dibayar bulanan, tidak dibayar bulanan, ini kita bagi lagi apakah penghasilan yang diterima. Nah, jadi kalau misalkan 0 sampai 2 Ya, mohon juta maaf 500 sehari, Mas Arman dan perhitungannya Mas itu Panji dari agak penghasilan terputus ya. brutto sehari dikali per hari. Agak Oke, terputus. tadi sampai mana, Bang Angga? Dari yang sebelumnya. Boleh diulang penjelasan terakhir? Halo? Sempat terputus tadi. Pegawai tidak tetap. Halo, apakah terdengar jelas? Iya, terakhir tadi di pegawai tidak tetap ya. Untuk di bagian honorarium tadi ya, serta honorarium ya. Oh, honorarium. Ya, honorarium. Dari honorarium. Oke, dari honorarium tadi ya yang Udah masih cukup jelas, Mas Angga? Oke, Sekarang udah sekarang cukup jelas? sudah cukup jelas. Oke, ya mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini ada kendala gitu ya dari internetnya. Oke, selanjutnya saya lanjut ulangi lagi mungkin ya. Tadi yang di honorarium, jadi di honorarium anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima honorarium itu untuk perhitungannya adalah per masa pajak sekarang ya Bapak dan Ibu. Jadi per masa pajak, kemudian nanti cara berhitungnya adalah dari penghasilan bruto dikali dengan ter bulanan. Begitu. Kemudian selanjutnya untuk pegawai tidak tetap, ini perhitungannya kita bedakan terlebih dahulu dari sisi pembayarannya. Apakah pembayarannya itu dilakukan secara bulanan atau tidak? Jadi kalau misalkan dilakukan tidak bulanan, itu kita lihat dari penghasilan yang diterima seharinya. Kalau misalkan dia masih di range 0 sampai dengan 2.500.000, maka cara berhitungnya adalah penghasilan bruto sehari dikali dengan ter harian. Berarti ada ter harian, ada Harian, ter bulanan. ada ter Oke, bulanan. nanti kita lihat. Nah, ini yang baru ya. Ter bulanan dan ter harian beda lagi nih. Kemudian untuk yang lebih dari 2.500.000 per hari, ini penghasilan brutonya dikali 50% dikali tarif pasal 17. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu ingat gitu ya, kalau dulu itu kan banyak nih macam-macamnya gitu ya, ada PTKP sehari 450.000. Jadi kalau belum di atas itu ya belum ada potongan pajak. Kemudian kalau lebih dari 4.500.000 itu dikurangin dengan PTKP sebenarnya baru kali tarif. Nah, kemudian kita lihat lagi kalau misalnya dia akumulasinya sudah lebih dari 10.200.000, itu juga perhitungannya beda lagi. Nah, sekarang ini lebih simpel sebenarnya Bapak dan Ibu. Oke, selanjutnya untuk bukan pegawai. Nah, bukan pegawai ini sebenarnya secara tarif dia masih tarif pasal 17, kemudian perhitungannya itu dari penghasilan itu dikali 50%. Dan ini juga per masa pajak ya, artinya tidak ada akumulasi lagi. Kemudian selanjutnya untuk peserta kegiatan sama dengan bukan pegawai, bedanya dia nggak ada 50%-nya ya Bapak dan Ibu. Jadi dari penghasilan bruto langsung kali tarif pasal 17. Dan yang terakhir terkait dengan peserta program pensiun yang menarik dana pensiun gitu ya, statusnya masih pegawai dan juga mantan pegawai, itu perhitungannya sama dari penghasilan bruto dikali tarif pasal 17. Tapi kalau dilihat dari slide yang ini, ada yang pakai ter di atas. Betul. Ya, pegawai untuk bulanannya, pegawai tetap, terus anggota Dewan Komisaris, sama pegawai tidak tetap yang harian ya, Mas Arman ya. Itu, sedangkan yang di bawahnya itu pakai tarif 17 semua. Betul. Maka pegawai tetap itu dia di akhir tahun tetap menggunakan 17 dan dia kalkulasi ulang, kemudian dikurangin sisanya berapa gitu ya. Iya, benar. Oh, yang berubah. Dan kalau dari kesimpulan ini, di yang hitungan bulanan itu udah nggak ada PTKP ya, nggak ada unsur pengurang PTKP. Jadi itu kalau informasi yang kami terima gitu ya, itu sudah diperhitungkan di dalam pembuatan ter bulanannya. Oh, artinya udah diperhitungkan ya, sudah diperhitungkan dengan biaya jabatan, iuran pensiun juga termasuk sih. Ya, termasuk yang
pegawai tidak tetap maupun bukan pegawai juga dulunya ada gitu ya PTKP itu. Sekarang PTKP udah bulanan nggak ada. ya? Ya bulanan, Sekarang waktu tidak ada. bulanan, sekarang nggak ada. Betul. Dan tidak ada akumulasi tadi ya. Tidak ada akumulasi. Oke, di PMK itu udah ada contohnya ya, PMK 168 ada contohnya. Udah lengkap ada contohnya. Oke. Betul. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, mungkin Anggara, itu tadi ya terkait pokok perubahan dari PP 58 dan 168. Silakan. Ya, dari 5 poin tadi ya, ada 5 pasal utama ya yang terjadi perubahan, baik itu definisi, lalu perubahan dari tarif pasal 17 menjadi tarif efektif ya untuk perhitungan bulan per bulannya, lalu terkait dengan subjek pajak untuk penerima penghasilan juga tadi disampaikan ya, dan juga terkait ada pencabutan pasal 2 ayat 2 tadi ya di PP 80 tahun 2020. Nah, jika kita kaji tadi ya dari penjelasan yang disampaikan nih ya, kita kan melihat nih impact perhitungannya itu tadi kan cukup banyak juga ya, karena kan tadi dijelaskan nih setiap subjek pajak untuk PPh pasal 21-nya memiliki cara perhitungannya sendiri-sendiri nih. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya boleh nggak kita diinformasikan atau dijelaskan bagaimana sih sebenarnya tarif dari TER ini sendiri? Boleh? Ya, Mas Anggara, kasih. Untuk tarifnya sendiri, tadi kadang ada tarif menggunakan TER, ada tarif pasal 17, refresh dulu nih kita ya, di Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana di pasal 17 mengenai tarif, yang di mana terakhir adalah Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, itu tarif PPh pasal 17 itu ini ada 5%, 60 juta pertama 5%, ya, sampai 250 15, sampai 525%, sampai 5 miliar itu 30%, dan terakhir ditambahkan nih yang di Undang-Undang PPh ada yang di atas 5M 1 tahunnya dikenakan tarif progresif 35%. Nah, kalau ini tetap tarifnya adalah progresif. Jadi tetap ketika kita dapat 6 miliar, kita kena di tarif 5% juga, kemudian berikutnya di tarif 15, 25, 30, dan 35. Seperti itu. Jadi kita yang harus pahami, yang pasal 17 ini progresif. Gitu. Sedangkan di tarif TER, ada berikutnya, tarif TER itu yang diketahui adalah di halaman berikutnya, itu adalah tarif ada bulanan. Tadi ada bulanan dan tarif TER harian. Nah, tarif TER bulanan itu kita dapatnya menggunakan mapping dari PTKP kita atau tax status. Contohnya kalau wanita biasanya itu TK 0 defaultnya, kecuali ada surat atau keputusan yang dari kecamatan yang minimal ya, itu yang bisa membuktikan bahwa dia ada tanggungan. Tapi kalau pria itu banyak ya, ada TK 0, ada sampai K0, K1, K2, K3 gitu. Di TER A yang kategori tarif TER A bulanan itu yang PTKP-nya TK 0 atau TK 1 atau K0, atau dalam hal ini dia tidak punya tanggungan atau punya tanggungan. Kalau TK 1 kan single lajang punya tanggungan 1. Kalau K0 menikah, tanggungannya adalah istri. Jadi itu perbedaan, ada yang tidak punya tanggungan dan yang punya tanggungan. Betul. Kalau TER B itu yang PTKP-nya TK 2 atau K1 yang punya 2 tanggungan, atau TK 3 dan K2. K2 kan punya 3 tanggungan, istri dan 2 anak. Gitu. Jadi itu masuk TER B. Selebihnya itu K3 itu adalah TER C. Jadi kita sebagai karyawan atau sebagai wajib pajak, kita tahu nih kita ada di TER apa. Nah, ini kan berubahnya 1 tahun sekali, nggak bisa setahun kita berubah dari TER A ke TER B, TER C. Jadi melihat kondisi awal tahun ya? Melihat kondisi awal tahun. Kita bisanya, kalau saya punya kemarin saya K1 akhir tahun, tapi tanggal 5 kemarin punya anak jadi K2, saya masih tahun ini masih K1 gitu. TER
TRB gitu. Atau kalau mungkin tadi kali itu nggak berubah ya. Kalau saya K2 kemarin tanggal 5 saya punya anak jadi 3, saya nggak bisa TRC ya, Darwan ya, masih TRB. Itu yang penting kita tahu dulu seperti itu. Kemudian kalau tarif efektif harian, nah tadi kan ini digunakan kalau bulanan untuk pegawai tetap, PNS, TNI Polri gitu ya, sama Dewan Komisaris yang menggunakan bulanan ya, TR bulanan. Sedangkan yang menggunakan TR harian adalah pegawai tidak tetap yang menerima harian. Istilah yang lamanya itu tenaga kerja lepas ya. Tenaga kerja lepas, Ya, tapi di dengan R16 ini hariannya. Tapi dia nggak dipengaruhi oleh apa namanya kategori PTKP. Dia langsung ke penghasilannya per hari. Jadi kalau tadi 0 sampai 2,5 juta, ini lapisannya adalah 0 sampai dengan 450 itu masih 0%. Sedangkan kalau yang di atas 450 sampai 2,5 juta itu 0,5%. 0,5. Nah, selebihnya kalau hariannya ada ya yang dapat hariannya sehari lebih dari 2,5 juta? Mungkin ada ya, ada proyek besar ya. Ada. Nah, itu dia langsung menggunakan tarif pasal 17, pasal Mas 17 Arman tadi ya. kalau dijelaskan 17 tapi dikali 50% dulu. Jadi lebih mirip bukan pegawai jatuhnya. Jadi bukan pegawai gitu. Apalagi kalau kita punya proyek besar, lu kerjain sehari gitu ya, gue bayar berapa puluh juta sehari tuh gitu. Ya berarti dia bukan pegawai tidak tetap, berarti kategorinya subjek pegawai tidak tetap, ya kenanya yang tadi pasal 17 tapi brutonya kali 50%. Seperti itu. Nah, ini yang kita tahu berarti mulai 2024 ini kita harus mengenal 3 tarif di luar dari tarif final ya. Tarif final nggak ada perubahan, yang untuk pesangon gitu. Pesangon dan manfaat pensiun. Manfaat pensiun tidak ada perubahan, tidak ada diatur. Ini tarifnya dari teman-teman. Nah, kalau tadi ada tarif bulanan, TER A, TER B, TER C. Nah, kita bagaimana sih cara persentase pemotongannya? Nah, kita di halaman berikutnya itu ada TER A, TER B, dan TER C. Coba kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini kalau TER A itu ada 44 lapisan atau 44 kategori persentasenya. Gitu. Jadi di sini nggak usah dihafal ya Bapak dan Ibu ya. Kalau saya juga nggak hafal gitu ya. Lalu banyak kita mungkin simpan aja gitu ya. Nanti Mas Anggara jangan buru-buru ini. Nanti mungkin di capture sama Bapak Ibu ingin simpan gitu ya buat rujukan. Nah, kalau TRA misalkan itu berarti kan ini PTKP TK0 dan K1 dan K0. Nah, jadi kita tinggal lihat aja bruto kita tadi di mana sih? Kita udah tahu nih kita di TRA. Bruto kita di mana sih? Ya, kalau itu udah langsung kali single tarif. Untuk bulanan itu single tarif, nggak ada progresif, nggak ada apa, nanti akhir tahun baru kita progresif pakai pasal 17 kalau untuk pegawai. Kalau untuk tadi Dewan Komisaris atau bukan pegawai pegawai tidak tetap yang terima bulanan, itu setiap bulan yang lihatnya ke sini gitu. Itu kemudian kalau ada TERB, coba TERB itu ada 40 nomor 40 lapisan. Sedangkan TRC itu ada 41 dari nih. Jadi ini tinggal kita lihat kita PTKP-nya berapa. Kalau kita sebagai pegawai tetap, kita bisa mapping sendiri kita penerimanya sebagai subjek yang mana. Betul. Dari sisi perusahaan, ya kalau kita mengelola karyawan aja, ya udah kita butuh PTKP atau tax status sama brutonya kita cari ya. Lebih mudahnya seperti itu. Kalau kita perusahaan mengurus yang bukan pegawai, kita tadi kalau bukan pegawai berarti ngelihatnya langsung pasal 17 langsung brutonya kali 50%. Nggak ada kaitannya dengan TER ya. Nah, kaitannya TER adalah pegawai tetap, Dewan Komisaris sama pegawai tidak tetap yang harian. Harian. Ya, seperti itu. Oke, ini Bapak dan Ibu untuk tarif dan pengenaannya seperti itu. Berikutnya mungkin kita contoh ya Mas Anggara ya. Iya, Pak Panji, iya. Jadi berarti kalau dari sisi perhitungan sendiri, tadi kan di awal ada masih tarif pasal 17 ya.
Ya, Dimana kita kan harus itu tahu nanti juga. kita gunakan untuk proses di Betul. akhir tahun ya. Iya, benar, tetap berlaku. Ya, yang progresif itu ya, yang 5, 15 dan lain sebagainya tuh sampai 35%. Lalu untuk hitungan bulan per bulannya, kita sudah menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER ini ya. Nah, atas dasar itu boleh dong contoh perhitungannya nih biar kita bisa lebih dapat bayangan nih. Mungkin setelah ini teman-teman juga bisa langsung menghitung sendiri nih, mengira-ngira. Wah, bruto saya sekian, saya ada di angka sekian, berarti Januari saya nih pajaknya gitu. Boleh, silakan. Boleh ya, kita contoh pegawai tetap ini, karena mungkin sebagian besar Bapak Ibu juga sebagai pegawai, juga mungkin ada yang sebagai yang menghitung payroll atau pajak, dalam hal ini pajaknya, gitu ya. Yang kita harus sama-sama ketahui, bruto dalam hal pegawai tetap itu bukan hanya gaji, tapi ada contohnya gaji, tunjangan, kemudian ada uang lembur, ada premi JKK, tadi ada natura mungkin, ada yang sifatnya tidak teratur, ada tunjangan hari raya, bonus, dan lain sebagainya. Nah, itu semua digabungkan. Jadi dalam satu bulan itu namanya bruto itu semua. Ya, betul. Kalau mau dilihat tuh ada di POM 1721A1, row 1 sampai 7 ya. Totalnya apa aja berarti di situ ya. Dalam hal ini nih, kita dilihat nih Januari dapat 10 juta, tunjangan 20 juta, lalu ada JKK dan JKM-nya 80.000. Terus kita brutonya berarti 30 juta nih. 30 juta 80. Nah, dalam hal ini Tuan A bekerja di PT Z, dia tanggungannya atau tax statusnya atau KTKP-nya K0. Kalau K0 tadi TER berapa ya Mas Arman? Oh, 1 sama 2 TER A ya. Betul. TER A. Berarti TER A itu lihat. Jadi waktu dia juga ada sebenarnya iuran pensiun yang dibayarkan pemberi kerja, ada iuran pensiun yang dipotong atau yang dibayar gitu ya oleh Tuan A ini 100.000. Cuman dalam perhitungan bulanan ini itu enggak, belum gitu. Tapi kalau dari sisi pajak tadi bilang udah memperhitungkan TER-nya ya, rata-ratanya. Tapi nanti kita hitung lagi di akhir tahun. Nah, kalau dari Januari ini kita lihat di mana 30.080.000 itu di TER A. Kalau kita balik coba Mas Angga dibalik ke TER A-nya. Tabel TER A 30.080.000 benar nggak? 30.080.000 dia ada di tarik mana gitu ya. Mungkin kembali ke slide sebelumnya. Ya, TER A. TER A betul. Nah, kalau lihat ini 30.080.000 di nomor 23 benar ya, 30.050.000 sampai 32.400 itu di 13%. Nah, jadi selebihnya itu dia ke 14%. Coba kita lihat balik lagi ke contoh perhitungannya. Nah, berarti 30.080.000 itu langsung dikali 13%. Udah, sesimpel itu ya. Iya, ininya harapan untuk penggunaan TER-nya. Jadi pajak yang dipotong adalah 3.910.400. Ya, sedangkan kalau contoh berikutnya di bulan berikutnya di Februari dia dapat lembur tambah 5 juta misalkan. Jadi total penghasilan brutonya 35.080.000. Nah, berarti ini langsung kenal 14%. Jadi nggak ada progresif-progresifan tuh. Gajinya nggak progresif artinya. Jadi nambah 100.000 ketika dia pindah, semuanya dikali satu tarif yang tuh Mas baru. Arman tuh. Iya. Ya ini mungkin sebagai karyawan kita juga harus paham bahwa memang ini peraturannya. Sebagai perusahaan kita juga harus bisa menjelaskan peraturannya, bukan cari yang kecil, tapi peraturannya udah sangat simple dan bisa dipalidasi semua orang nih. Jadi kita nggak bisa lebih ke banyak opsi gitu ya mungkin ya. Nah, itu yang Februari. Sedangkan pada saat Juli dapat bonus gitu ya tetap digabungkan dulu terus di-compare dengan TER. Beda dengan Desember. Desember kebetulan dapat juga nih THR, biasanya tunjangan hari raya yang mungkin ada yang menjelang Lebaran, ada yang menjelang Natal. Ini mungkin menjelang Natal ya dalam kasus ini.
dia dapat 60 juta juga. Nah, tapi ini digabungkan semua tadi ya, total brutonya 450 jutaan. Nah, baru di akhir tahun di sebelah kanan ini itu ada biaya jabatan tetap diperhitungkan, terus ada jaminan pensiun yang tadi per bulan dibayarkan 100.000 ya. Setahun ini berarti Setahun, ya? ini setahun, terus ada jakatnya juga ternyata Ada dia zakat. PTA ini atau Tuan A ini ada zakat, dikurangin juga. Kemudian PTKP-nya dikurangin, kemudian dihitung lagi, kemudian dapatlah pajaknya 64 juta yang sudah dipotong 50 juta Januari sampai November. Ya berarti sisanya adalah 14 juta yang dibebankan di Desember. Jadi Desember itu yang nggak pakai TER lagi, nggak Betul. pakai TER, tapi hanya sisa. Kita Gitu. hitungan balik lagi ke setahun ya, seperti yang Setahun. peraturan sebelumnya ya. Gitu. Jadi ya kita ngitung seperti pakai per 16 yang ribet ini cuma sekali lah gitu ya, kalau mau waktu terminate atau waktu berhenti atau waktu Akhir tahun. Desember. Itu mungkin nggak tetap. Dan ada juga kaitannya, ada tadi ya, karena TER itu adalah efektif rata-rata, tidak eksak tentunya ada. Sisanya bisa kurang, lebih besar dari bulanan biasa atau lebih kecil gitu ya. Oh, itu mungkin kalau yang di Gasi kita biasanya kita ada penjelasan terkait dengan impact fluktuasi akhir tahun ya. Fluktuasi ya. Kalau di Gasi sebelum Desember kita simulasi ya, simulasi untuk tahu kondisi Desember berapa. Ketika misalkan lebih, biasanya kita info ke klien-klien Gasi gitu ya untuk bisa dilakukan. Oh, jadi perusahaan bisa lebih tahu di awal 3 bulan sebelumnya. Terus ngasih tahu ke karyawan, biasanya kita lakukan itu ya. Betul. Nanti kamu akan naik sekian atau kamu turun sekian, berarti sekarang harus diapain nih? Iya, harus. Dan juga untuk memitigasi komplain di akhir tahun. Kalau nggak dikasih tahu kan mungkin ngomel juga ya, walaupun udah tahu gitu. Jalan-jalan ya Pak. Gitu. Ya walaupun udah tahu paling ngomel juga, walaupun berikutnya ya udah emang peraturan pajaknya. Tapi kalau ada simulasi akhir tahun kita bisa memitigasi ya, masa mitigasi. Ya, dibebankannya tidak sekali gitu. Oke, mungkin itu contoh untuk yang pegawai tetap ya. Kalau bukan pegawai. Oke. Ya. Ya, jadi tadi sudah sangat jelas sekali di sini ya. Mungkin banyak juga di teman-teman nih. Oh, saya perhitungan bulan per bulannya jadinya bagaimana gitu ketika kita menerapkan menggunakan TER. Ini kan sudah dijelaskan ya, dan untuk akhir tahun juga di sini ada proses menggunakan tarif pasal 17 yang tadi disampaikan sebelumnya. Nah, memang dalam hal ini untuk teman-teman atau dari sisi Gasi sendiri, untuk klien-klien Gasi ya, pastinya kan kita di akhir tahun yang menjadi kekhawatiran kita adalah, oh bagaimana nih nanti, apakah terjadi fluktuasi atau tidak gitu ya. Jadi memang khusus untuk di klien kami lakukan dulu simulasi akhir tahunnya untuk melihat apakah terdapat fluktuasi yang nilainya signifikan ya, yang dapat membuat karyawan juga menjadi dalam tanda kutip resah gitu dengan adanya fluktuasi tersebut gitu ya. Ya, saya rasa ini juga cukup jelas ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin melihat tata cara berhitung di PMK 168 itu ada dari halaman 16 di halaman 33 di PMK 168 itu ya. Baik, kalau tadi contoh untuk perhitungan pegawai tetap ya. Kalau untuk yang bukan pegawai bagaimana? Mas Arman, Mas Panji? Oke. Ya, baik. Mungkin bisa slide berikutnya ya. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah untuk contoh perhitungan PPh pasal 21 bagi bukan pegawai. Jadi kalau misalkan di sini kasusnya ini ada seorang karyawan, dia sebagai pengacara gitu ya, kemudian dia sedang menangani sebuah kasus dari PTF, dan atas kasus tersebut dia mendapatkan imbalan sebesar 400 juta gitu ya. Nah, jadi untuk perhitungannya untuk bukan pegawai ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, bahwa di sini tidak melihat lagi gitu ya adanya berkesinambungan atau tidak gitu. Nah, tapi ini langsung dari penghasilannya dikali dengan 50%. Jadi untuk cara perhitungannya gitu ya. Pertama penghasilannya kali 50% dapat 200 juta. Nah, setelah itu kita kali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi 60 juta pertama. Nah, jadi ini progresif ya Bapak dan Ibu, beda dengan TER yang sebelumnya dijelaskan oleh Panji di awal. Jadi 60 juta pertama dikali
5%, kemudian sisanya ini masuk ke tarif yang berikutnya di 15%. Nah, jadi atas penghasilan Tuan U itu 400 juta sebenarnya dia dikenakan pajak itu atas 24 jutanya. Begitu. Jadi untuk take home pay-nya ya tinggal diselisihkan dari 400 juta dikurangi 24 juta. Begitu, Anggar. Oke, baik Arman, terima kasih. Jadi ini kita masih tetap menggunakan tarif pasal 17 ya untuk yang bukan pegawai gitu ya. Nah, lalu ada juga nih, tadi kan sempat disinggung juga untuk pegawai tidak tetap. Nah, itu seperti apa tuh penerapan perhitungannya? Oke, di sini saya juga ada contoh nih untuk perhitungan yang diterima oleh pegawai tidak tetap. Jadi yang pertama kita perlu lihat dulu gitu ya Bapak dan Ibu, untuk pembayarannya itu dibayarkan bulanan atau tidak. Nah, jadi contoh yang pertama di sini adalah tidak dibayar bulanan, kemudian jumlah penghasilannya juga masih di bawah 2.500.000 untuk seharinya. Nah, jadi contohnya di sini yang pertama untuk Tuan L ini dia bekerja di bulan Juni, kemudian dia dapat penghasilan atas 10 hari dia bekerja gitu ya. Itu totalnya adalah Rp4.500.000 selama 10 hari. Nah, jadi untuk menghitung pajak seharinya, ini kita bagi rata-rata Bapak dan Ibu. Jadi 4.500.000 dibagi 10 mendapatkan 450.000 per hari. Nah, ini karena sesuai dengan tarif yang tadi Pak Panji sudah sampaikan di awal ya. Untuk yang 450.000 itu dia belum ada tarifnya atau tarifnya itu masih 0%. Jadi dikali tarif 0% ya masih belum ada potongan pajak. Nah, walaupun belum ada potongan pajak di sini ya, karena memang ada pembayaran penghasilan yang dilakukan oleh PTO. Nah, di sini pemberi kerja ini tetap wajib menerbitkan bukti potong. Nah, karena misalkan ini 10 kali pembayaran ya artinya memang bukti potongnya harus diterbitkan sejumlah 10 bukti potong untuk Tuan L. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang selanjutnya ketika contohnya adalah penghasilannya dia lebih dari 2.500.000 dalam sehari gitu ya. Jadi contohnya di sini Tuan M bekerja kemudian mendapatkan penghasilan harian berdasarkan unit ya kalau di sini. Jadi berdasarkan unit. Nah, kemudian di sini per unitnya adalah 300.000 dan total unit yang dia bisa selesaikan itu adalah 10 buah. Jadi makanya totalnya penghasilannya adalah 3 juta rupiah. Nah, dari 3 juta rupiah ini yang dia bayarkan itu dikali dengan 50%. Nah, kemudian dikali dengan tarif pasal 17 ya. Jadi untuk 3 juta itu kan dia masih di 5% ya. Jadi dari 3 juta kali 50% dikali tarifnya 5%. Jadi potongannya adalah 75.000 atas penghasilan 3 juta. Nah, ini untuk yang tidak dibayarkan bulanan. Mungkin boleh ke slide berikutnya, Mas Erwin. Baik, selanjutnya ini di sini untuk yang penghasilannya itu dibayarkan secara bulanan ya. Jadi untuk yang penghasilannya dibayarkan secara bulanan, untuk tarifnya di sini ini mengacunya tetap ke tarif efektif bulanan gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi dari penghasilan yang dia terima dalam sebulannya berapa, kemudian kita lihat juga untuk tax statusnya. Jadi sini kan tax statusnya TK0 gitu ya. Nah, kemudian dari masing-masing penghasilan tersebut itu kita mapping juga gitu ya ke dalam tabel tarif efektif rata-ratanya. Jadi kita bisa lihat per bulan itu untuk karyawan ini itu dia masuk ke tarif berapa dan juga nanti potongannya berapa. Jadi memang ya sama seperti yang tadi Pak Panji jelaskan ya untuk per masanya. Jadi ini karena menggunakan tarif efektif bulanan, maka dia melihatnya potongannya adalah setiap bulan. Jadi kalau ini tidak ada finalisasi atau pasal 12 lagi ya, langsung waliter semuanya. Sampai dengan bulan Desember itu juga tetap merujuk ke TER ya. Gitu. Jadi bedanya pegawai tetap dan pegawai tidak tetap itu ya Bapak dan Ibu. Untuk yang dibayarkan bulanan itu untuk yang pegawai tidak tetap tidak ada finalisasi. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Mungkin ini untuk contoh perhitungan terakhir ya. Tadi kan disinggung juga tuh anggota Dewan Komisaris ya atau Dewan Pengawas. Nah, itu juga boleh dicontohkan perhitungannya. Oke, mungkin boleh ke slide berikutnya ya, Mas Erwin. Baik, nah di sini ini contoh untuk yang penerima penghasilannya itu adalah anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang menerima penghasilan sifatnya itu tidak teratur. Nah, mungkin Bapak dan Ibu perlu perhatikan juga ya, karena ada juga Dewan Komisaris itu kan yang dia juga merangkap sebagai pegawai tetap. Nah, itu tidak termasuk dalam sini ya, di dalam perhitungan ini. Nah, jadi di sini contohnya
ada seorang dewan komisaris, dia bekerja di PTK, nah kemudian dia mendapatkan uang honorarium gitu ya, senilai 60 juta. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Jadi dari uang honorariumnya ini 60 juta, kemudian kita mapping gitu ya Bapak dan Ibu, dari uang honorariumnya itu ke tarif efektif rata-ratanya. Nah, kalau di sini kan tadi diketahui untuk tax statusnya yang bersangkutan adalah TK 0 ya. Jadi dari 60 juta kita cek TK 0 itu dia berada di tarif 20%. Oleh sebab itu, maka atas penghasilan 60 jutanya itu ini dikali langsung dengan tarifnya 20%, jadi potongan pajaknya di sini adalah 12 juta rupiah ya. Anggaran. Sama Iya, ya berarti pegawai tidak tetap tadi bulanan ya. Betul. iya. Jadi menggunakan per bulan. Oke, 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 oke. Baik, baik, baik. Terima kasih untuk penjelasan contoh perhitungannya. Tadi sudah cukup jelas juga nih dari beberapa subjek pajak ya tadi kita melihatnya ya. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan klasik nih ya di kita setelah kita tadi sudah panjang lebar bahas PP 58 dan PMK 168 ini. Nah, apakah untuk semua penjelasan yang tadi disampaikan ya dalam peraturan ini sudah clear atau sudah jelas, atau sebenarnya masih ada isu nggak sih gitu ya? Iya, baik rekan Anggara. Jadi memang mungkin sambil ke slide berikutnya ya. Jadi memang ya mungkin tidak bisa dibilang tidak ada aturan yang sempurna gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi setiap aturan juga memang pasti ada hal-hal yang mungkin kalau digasi kita sebutnya multitafsir gitu ya, karena memang mungkin dari setiap orang yang membaca aturan tersebut bisa mendapatkan pemahaman yang berbeda, ataupun karena memang dari peraturannya itu tidak diatur lengkap gitu ya. Jadi tidak diatur detail. Nah, itu makanya biasanya pada saat kita mengimplementasikan gitu ya, karena kebetulan Dasi juga praktisi untuk PPh pasal 21 ini, dan ketika kita mendesain sistem gitu ya, sistem di Dasi, biasanya kita akan bertemu hal-hal yang memang jadinya, oh ini tidak ada aturan detailnya nih gitu, kita perlu konfirmasikan gitu kan. Dan memang ketika itu nantinya jadi muncul beberapa pendekatan yang ada gitu ya, dengan pro kontranya, dan juga ya biasanya itu yang kami dari Dasi gitu ya, kita coba konfirmasikan nih ke dalam narasumber pajak kami gitu ya, baik di KPP ataupun mungkin kita juga coba konfirmasi melalui krim pajak atau ke beberapa saluran informasi dari pajak gitu ya, untuk mendapatkan kejelasan. Namun biasanya di akhirnya itu memang ada beberapa hal yang mereka tetap tidak berani berikan konfirmasi secara jelas atau secara tertulis, sehingga memang akhirnya ujungnya kita tetap harus mengambil keputusan gitu kan, untuk menerapkan mana pendekatan yang mungkin yang paling konservatif istilahnya ya, yang harus kita lakukan. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu, kami di GASI kita mencoba gitu ya, men-split untuk membuat beberapa series untuk webinar kami kali ini, khususnya untuk yang PP 58 dan PMK 168, dan ada beberapa hal yang di sini kita sudah daftarkan gitu ya, beberapa hal yang mungkin belum jelas karena memang di aturannya itu saat ini tidak dijelaskan. Contohnya kalau di mungkin di yang pertama gitu ya, dari webinar yang tanggal 17 Januari terkait bagaimana untuk penerapan tarif 20% lebih tinggi bagi karyawan yang tidak memiliki NPWP. Nah, itu kan sekarang di PMK 168 itu tidak ada contohnya, tidak ada pasalnya juga tidak dijelaskan. Padahal kalau di Per 16 dulu ada penjelasan terkait bagaimana penerapan dendanya, dan juga contohnya juga ada gitu ya, jadi memang itu ada. Nah, kemudian bagaimana perhitungan untuk DPLK gitu ya, karyawan yang melakukan pembayaran DPLK. Bahkan kalau di klien kami gitu ya, ada beberapa yang case-nya DPLK-nya itu sampai berapa persen gitu ya, 10%, 90% dan 100% bahkan. ada ya, Iya. iya betul. Nah itu memang case-case yang tentunya dari DJP itu tidak akan mengcover itu gitu ya. Jadi sebagai praktisi kita harus mencari jalan keluar gitu ya, atau opsi pendekatan yang mungkin bisa kita terapkan dari aturan-aturan tersebut. Jadi mungkin pentingnya gitu ya Bapak dan Ibu bisa mengikuti juga webinar kita yang selanjutnya. Ya kita bisa lihat gitu ya beberapa topik yang akan kami bawakan. Nah untuk lebih dalam memahami terkait dengan PMK 168 untuk aturan yang terang benderang dan juga multitafsir, dan juga nanti bagaimana sih implikasi dan penerapannya, betul, dan juga bagaimana changes impact-nya kalau misalkan ada ya. Begitu rekan Anggara. Oke, baik. Terima kasih Arman. Ya,
Mungkin itu ya untuk di tahap satu ini dari webinar kami. Jadi saya juga ingin mengingatkan ya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak dan Ibu, boleh pindah ke slide berikutnya. Ya, jadi untuk webinar kita kali ini kita akan mengirimkan sertifikat ke Bapak dan Ibu dengan minimum kehadiran 1 jam dan sudah bergabung di Payroll and HR Connect forum kami. Lalu juga untuk pendaftaran misalnya Bapak dan Ibu mengikuti di Payroll and HR Connect forum kami, itu bisa di registration link yang ada di sini, nanti kami share di chat Zoom ya. Mungkin dengan rekan saya Feby bisa bantu ya. Dan untuk webinar kita berikutnya yang tadi Mas Arman sampaikan, jadi kita adakan beberapa sesi lagi ke depannya di setiap minggu. Lalu jika Bapak dan Ibu jika ingin mengetahui ya produk apa saja yang Gasi miliki, di sini juga kita punya jadwal produk demo kita setiap Senin gitu ya pukul 3 sampai pukul 4 sore, dan registration linknya juga nanti di-share oleh rekan saya Feby. Dan jika ingin mengetahui Gasi lebih jauh dapat menghubungi Gasi Marketing Team ya sesuai kontak info yang terdapat di layar gitu ya. Baik, itu saja informasi terakhir dari kami. Mungkin saya akan melanjutkan ya ke sesi tanya jawab berikutnya. Ya, yang pertama ini dari Rica ya tadi ya. Pertanyaannya adalah bagaimana perhitungan untuk warga negara asing. Lalu kemudian untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP, apakah perhitungannya masih sama dengan perhitungan yang lama? Dan bagaimana perhitungan jika ada karyawan mutasi ya, perpindahan antar cabang atau dari cabang ke pusat. Silakan. Iya, baik, rekan Anggara. Jadi tadi pertanyaannya terkait dengan bagaimana perhitungan untuk WNA ya. Kemudian WNA ya, bagaimana PWP dan mutasi Mas Arman. Oke. Jadi terkait dengan pertanyaan tersebut, sebenarnya kalau untuk WNA ada contohnya ya di dalam PMK 168. Yang pertama mungkin kita perlu lihat dulu ya, Pak Panji ya, terkait dengan subjek pajaknya. Jadi yang bersangkutan itu berada di Indonesia itu sebagai subjek pajak dalam negeri atau luar negeri gitu ya. Nanti bisa dilihat dari lama tinggalnya. Jadi kalau sudah 183 hari itu kan dia statusnya sudah jadi subjek pajak dalam negeri. Nah, itu nanti untuk cara perhitungannya ada tuh di dalam PMK 168. Nanti dilihat lagi apakah dia mulai di Indonesia itu dari Januari Tengah tahun atau atau awal tahun. iya awal tahun atau tengah Subjek tahun. pajaknya. Jadi artinya kalau misalkan tengah tahun, jadi itu perlu disetahunkan. Nah, kenapa perlu disetahunkan? Karena memang dari PTKP-nya kan yang dia pakai itu full setahun. Makanya dari sisi pajakan dia minta untuk perhitungan Jadi sebenarnya penghasilannya kalau disetahunkan. di PMK 168 ini sama aja ya untuk perhitungan Expatnya WNA expat sama. yang definisinya wajib pajak dalam negeri. Betul. Ketika dia dalam negeri, kalau subjek pajaknya mulai tengah tahun itu harus disetahunkan. Betul. Cuman kalau berhenti di tengah tahun itu juga harus disetahunkan. Kalau pulang ke negara asalnya hilang gitu ya. Asalnya. Kembali Biasanya ke negara asalnya. kembali ke negara. Tapi kalau untuk TER di PMK 168 ini tetap menggunakan TER. Jadi Bulanannya ya. bulanannya Bulanannya tetap akan berjalan seperti pegawai biasa. Betul. Tapi pas finalisasi berarti sisanya itu ya sesuai dengan perhitungan tahunan yang itu yang WNA. Jadi lihat Betul. dulu dia kehilangan subjek pajaknya atau baru ada subjek pajak dalam negerinya di tengah tahun atau kehilangannya di tengah tahun atau tidak gitu kan ya. Betul. Atau bisa juga menggunakan PPh pasal 26 kalau misalkan memang dia masih belum 183 hari ya atau belum memiliki niat WNA banyak kita tinggal definisi. di Indonesia. Betul, seperti itu. Kemudian tadi NPWP sebenarnya udah kita bahas juga, masih belum ada kejelasan ya. NPWP 20% lebih tinggi, cuman memang NPWP ini belum dihapus ya, cuman kita harus tunggu hati-hati ke contoh perhitungannya. Jadi memang gini sih Bapak dan Ibu ya, untuk yang NPWP 20% itu karena memang dari Undang-Undang Pajak Penghasilannya di situ kan memang tidak dihapus ya, di pasal 21 itu ada penjelasannya kalau misalkan nggak punya NPWP ya dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Nah, tapi masalahnya gitu ya,
sebenarnya karena mungkin ada planning yang tidak pas gitu ya dari DJP gitu ya. Kalau kemarin kita lihat yang integrasi pemadanan itu kan mundur gitu ya sampai dengan bulan Juli. Nah, jadi ya mau nggak mau jadinya ini ada kebingungan nih untuk periode Januari sampai dengan Juni gitu ya. Karena sebenarnya kalau misalkan integrasi itu tidak mundur gitu kan, artinya memang per Januari ini kan semuanya sudah menggunakan NIK gitu ya. Ya, kalau KTP-nya bisa dijadikan tax ID, ya berarti Ya, semuanya sudah punya NPWP, punya istilahnya KTP, ya. semuanya tax ID. Betul. Gitu. Jadi memang udah not Cuman applicable lah memang ya. ini belum masih ada kerancuan karena tidak ada Di tidak PMK tidak jelaskan. dihapus. Mhm. Di PMK 168 ini nggak ada penjelasannya. Detailnya, betul. Dan memang dari implementasi NIK menjadi NPWP itu ada scheduling gitu ya dari pajaknya Mungkin sendiri. yang harus didahulukan adalah pemadanan untuk semua, Betul. untuk karyawan kita gitu ya. Iya, karena kalau untuk pemadanan itu artinya kan secara nggak langsung sebenarnya karyawan harus buat NPWP 15 digit dulu. Iya, baru pemadanan. Baru bisa pemadanan. Iya, itu ya tadi sudah terjawab semua ya Pak Menteri? Untuk yang pertanyaan pertama. Ya, silakan Anggara. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Ya, sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya ingin menghimbau kembali untuk Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan di chat Zoom ya. Jadi kita tidak melihat reaction atau raise hand ini, jadi kita lihat yang ada di chat Zoom kami untuk kita jawab. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Yuliana, ini pertanyaannya adalah apakah perubahan ini termasuk merubah perhitungan PPh pasal 21 untuk tenaga ahli? Silakan. Ya, jadi Bapak dan Ibu untuk mungkin di sini pertanyaannya terkait dengan tenaga ahli ya. Sebenarnya kalau kita baca dari PMK 168 secara lengkap, kita bisa mapping nih untuk tenaga ahli itu dia masuknya kemana gitu ya. Karena untuk tenaga ahli sebenarnya kalau di PMK 168 itu kan masuknya ke bukan pegawai ya. Jadi memang secara perhitungan ya akan ada perubahan. Jadinya tidak berlaku tadi yang berkesinambungan dan tidak berkesinambungan ya. Serta pengurang PTKP-nya jadinya ada lagi sekarang. Jadi langsung kali 50% dari bruto dan langsung kali 17. Pasal 17. Betul. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oke ya. Baik, saya lanjutkan ya teman-teman ke pertanyaan berikut. Ini cukup banyak juga nih pertanyaan yang masuk ya. Berikutnya dari Anggraini Susilawati. Jika ada nih pembayaran bonus tetapi dibayarkannya tidak bersamaan dengan proses penggajian reguler nih. Jadi kayaknya bisa lebih dulu atau setelah proses reguler kalau saya lihat ya. Nah, itu bagaimana tuh cara mengetahui pajak atas bonus tersebut jika dilakukan terpisah? Ya, mungkin ini yang seperti tadi saya sampaikan gitu ya, Anggara ya, di bagian series webinar kita gitu ya, di mana memang secara peraturan perpajakan sebenarnya kan mereka sampaikan untuk perhitungannya itu udah digabung ya. Ya, Pokoknya tidak ada penghasilan yang ada penghasilan bruto, tidak ada penghasilan istilah teratur lagi, tidak teratur. Kalau memang dihitungnya per bulan, misalkan beda bulan, ini lebih kita konservatifnya ya udah hitung sesuai dengan TER waktu dapat bonus, waktu dapat penghasilan lagi. Ini banyak nih kayaknya pertanyaan mengenai penggabungan kalau bisa-bisa. Jadi pertama kalau kita ngitung waktu dapat, ya berarti TER-nya dapat nggak gitu. Satu bulan itu brutonya memenuhi TER yang mana gitu, atau 0 atau 0,25 atau 0,5 gitu ya sama. Pada saat hitung ada penghasilan lagi di bulan yang sama, itu istilahnya tadi yang gabung ya, tentunya harus dihitung ulang lagi, berarti dia bonus dengan gaji akumulasi di bulan berjalan dihitung, dan itu pajak yang harus dipotong. Untuk mekanisme untuk berapa sih proporsinya masing-masing sebenarnya itu ada namanya opsi gitu ya. Ada beberapa opsi pendekatan. Itu nanti sebenarnya kita akan bahas lebih lanjut ya, lebih lanjut di webinar berikutnya, Anggara. Jadi memang ada beberapa opsi pendekatan, dihitung satu persatu atau dihitung secara proporsional gitu ya. Itu sebenarnya opsi mengenai teknisnya lebih bukan ke peraturannya. Kalau teknisnya bisa ada beberapa
opsi. Ada beberapa macam. Tapi kalau secara peraturannya memang tetap harus kalau memang bonus dapat dulu berarti bonus kali TER. Kalau berikutnya dapat Pembayaran penghasilan lagi THR misalkan di tengah bulan, ya berarti bonus tambah akumulasi. THR kali TER Kali TER. kurang yang kemarin. Kalau dapat apa namanya gaji baru di akhir bulan, berarti jumlah dulu dikali TER terus dikurang yang tadi. Iya, betul. Intinya secara sebulan bruto yang diterima karyawan di mapping dengan TER-nya yang karyawan bersangkutan itu sesuai dengan tarif yang memang berlaku tadi di PP 58 gitu ya, Iya. Mas Arman ya. Ya, jadi pajak Sehingga- lihatnya dari situ ya. Nah, gitu. Karyawan ini walaupun pajak proporsinya itu, ya berarti nanti itu sebenarnya salah satu planning bagaimana memproporsikannya terhadap masing-masing komponen. Agar karyawan ya kembali lagi ya ke kebutuhan karyawan, nggak teriak gitu ya pada saat pembayaran gaji loh kok kecil banget gitu ya karena ada adjustment pajak gitu sih. Jadi memang ada beberapa. Itu banyak ya pertanyaan seperti itu ya, Pak Iya, Mas ya, Anggara. jadi ini juga merangkum ya pertanyaan dari beberapa Indrawati Iswan dan Suryati ya. Jadi itu jika dilakukan misalnya periodnya atau di luar reguler ya, mau lebih dulu atau setelahnya. Jadi sesuai dengan jawaban dari teman-teman yang tadi sampaikan ya. Oke, oke, oke. Jika seperti itu saya lanjutkan ya teman-teman ya. Ke pertanyaan berikutnya dari Muji Suryati. Nah, ini jika ada karyawan resign nih di tengah tahun ya. Nah, apakah pada saat bulan karyawan tersebut resign, ya kan? Kan pasti dihitungkan langsung perpajakannya dan juga terbitkan 17.21A1-nya ya bukti potongnya. Nah, kewajiban. jika terdapat urusan kurang atau lebih bayar di sini selama masa kerja setengah tahun tersebut diselesaikan di bulan terakhir karyawan tersebut bekerja ya. Apakah Iya, seperti Iya, betul, itu? betul. Iya, untuk Oke. perhitungannya sebenarnya kalau finalisasi dari sisi karyawan sebenarnya nggak perlu khawatir untuk ada kurang atau lebih. Kurang kalau kurang akan dipotong, kalau lebih akan disesuaikan dan dikembalikan. Kalau sifatnya gross ya, Mas Anggara. Mungkin dari sisi perusahaan. Nah, misalnya kalau dia lebih gitu ya, lebihannya ngambil dari mana? Kalau secara setoran pajak kan kita gabungin. Kalaupun masih lebih juga, itu namanya kalau perusahaan ada masa. Sekarang kita SPT-nya masa gitu ya, atau satu. Sehingga kalau kelebihan itu namanya ada masa kompensasi ke masa berikutnya. Bahkan masa itu bisa lewat dari tahun Berjalan. fiskal ya. Iya, Ya 2024 semua nih worst case-nya kelebihan semua. tahun. Ya artinya perusahaan ke karyawan tetap harus dikembalikan gitu ya, tetap diselesaikan. Secara perusahaan nanti perusahaan punya adanya tabungan pajak berupa kompensasi. Betul. Di bulan Desember itu nggak perlu bayar pajak, di bulan Januari hasil kompensasi itu Bisa lebih mengurangi, besar ya? atau lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tinggal sisanya aja Januari Yang harus bayar, dibayarkan gitu. oleh perusahaan. Sebenarnya tidak ada perubahan, cuman kalau dari sisi karyawan tetap akan dikembalikan, harusnya perusahaan tetap menyelesaikannya pada masa pajak terakhir. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji ya. Ya, untuk yang berikutnya, ini mungkin juga agak mirip-mirip ya dari Inggit Juningsih. Ya, jika ada perhitungannya ya, jika ada tambahan gaji yang tidak rutin, nah itu seperti apa tuh hitungannya? Nah, tadi kalau merujuk pada contoh ya, tadi ada gaji 30 juta, terus ada dapat lembur ini ya, lembur tadi ya 5 juta. Sebenarnya seperti contoh, cuman kita mau sharing ekstrimnya gitu ya. Bisa di TER ini ya Mas Anggara ya, ke lapisan TER. Kita lihat, kita simulasikan ke lapisan TER yang A, B atau C lah ya, A ya mungkin ya. Iya, boleh digeser, Bisa digeser ke belakang ke Mas yang Anggara. Nah, contohnya gitu ya. Contohnya karyawan TER A coba. Karyawan di TER A itu kan satu TER itu ada
misalkan dapat berapa tuh? 89 juta di TERA di sebelum tabel TERA. Iya ini. TERA ya, berarti di bagian misal 34. Gaji karyawan itu misalkan 89 juta. 89 juta itu masih di 23%. Di line 33 ya. Di line 33 ya. 33. Misalkan bulan 33%. Pada bulan Januari dia 33% kali 2 kali 89. Ternyata ada tambahan 100.000 gitu ya. Dapat misalkan uang apa gitu, uang kos penyesuaian. Nah, karena 100.000 dia jadi 89 juta 100.000. Sehingga 89 juta 100.000-nya kena 24%. Jadi dengan tambahan 100.000 dia akan mencapai tambahan 890.000 dari selisih 89 kali 23 sama selisih 89 kali 24. Berarti kan itu naik 1%, 1% dari 89 Iya. 890.000. Nah, padahal nambahnya 100.000 ya. Gitu. Ya 100.000-nya juga akan kena 24%. Nah, itu yang ekstrimnya. Itu memang suka dukanya TER. Cuman ya harus kita sama-sama, peraturan sudah ditetapkan, ini yang harus dipahami dan jangan takut. Artinya di akhir tahun pun kita akan menghitung ulang ada kelebihan atau Jadi kurang, ada adjustment lagi ya. Itu yang harus kita sampaikan, baik kita sebagai HR ke manajemen, ke karyawan maupun ke finance ya Bu, yang biaya gitu ya. Benar. Kalau ada tunjangan pajaknya naik 100.000, naiknya itu 890.000. Gitu. Contohnya mungkin itu ilustrasi yang bisa kita berikan implikasi secara matematikanya terhadap penerapan TER ini ya. Jadi dia nggak progresif lagi tapi langsung single tarik. Oke, Mas Anggara. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Panji, Mas Arman. Ya, ini saya lanjutkan untuk yang berikutnya ya. Nah, ini dari Dewayanti B ya. Nah, bagaimana nih jika ada penghasilan dalam bentuk gross dan net atau gross up ya biasa kita sebutnya di bulan yang sama? Ini juga mewakili pertanyaan dari Hendra Taharudin ya. Jadi ada dua tipe komponen ya. Ada dua tipe komponen ya, yang pada saat yang sama ya, yang gross, kemudian ada misalkan gross up ya, mungkin istilah umumnya, yang net ini gross up. Jadi bagaimana sebenarnya menentukan berapa besaran tunjangan pajaknya berapa gitu ya atas penghasilan yang net. Nah itu sebenarnya memang ada beberapa pendekatan Bapak dan Ibu. Di PMK 168 ini tidak menjelaskan secara detail ya, bagaimana kalau dua tipe penghasilan diterima sekaligus di bulan yang sama oleh karyawan. Jadi oleh sebab itu, nah ini kembali lagi nih, di payroll kita harus mensiasati ya, apa saja sih pendekatan yang muncul dari dua penerapan ini. Nah, jadi mungkin secara garis besar pendekatannya adalah istilahnya mungkin kalau digasih ini pendekatan pembagian secara proporsional atau pembagian secara bertahap ya. Nah, mungkin untuk detailnya nanti Bapak dan Ibu kami akan bahas lagi gitu ya terkait dengan bagaimana secara perhitungannya itu di webinar berikutnya. Tapi yang untuk gambarannya gitu ya, yang artinya ketika misalkan kita berhitung bertahap ya, kita hitung gross-nya dulu, kita tambah dengan penghasilan net, kemudian selisihnya yaitu yang masuk sebagai tunjangan pajak gitu ya. Sesuai dengan kebijakan yang perusahaan masing-masing, ada yang net dulu, ada yang gross dulu. Betul, tahapannya kembali ke perusahaan masing-masing ya, karena misalkan karena memang nanti akan menentukan besaran tax allowance-nya gitu ya. Pada intinya yang saat ini di PMK, di PP 58 atau PMK 168 ini tidak dikategorikan lagi sebagai teratur tidak teratur. Betul. Ya apalagi yang ini gross dan net, tapi bruto. Nah, tapi bagaimana kita mencapai TER pajak yang itu? Apakah kita melakukan urutannya bertahap? Bisa juga satu opsi. Betul. Bertahapnya seperti apa? Tentunya kebijakan lagi ya urutannya. Yang penting ujungnya secara total ya, total bruto harus dikali dengan TER itu harus sama dengan atau yang dihitung pajak ya. Cara dua ya secara proporsi semua bruto dan net dibagi terus ya
intinya ujungnya secara bulanan, brutonya harus sama seperti pengkalian tarifnya nggak gitu. boleh kurang. Nggak boleh kurang atau nggak boleh lebih. Itu intinya sebenarnya pajaknya lebih itu. Betul. Secara implikasinya, mungkin kita akan bahas berikutnya apa saja implikasinya. Gitu. Karena itu secara matematika kan, penerapan secara matematikanya mana yang lebih untung, siapa yang untung ketika kita bagi rata, ketika kita bertahap gitu. Kita harus lihat dari dua sisi ya artinya ya, perusahaan dan karyawan. Begitu Anggar. Oke, baik. Terima kasih, Mas Arman, Mas Panji. Ya, ini masih cukup banyak waktu kita juga sebentar lagi ya. Mungkin nanti untuk pertanyaan dari Bapak Ibu yang tidak terjawab kita lanjutkan di sesi berikutnya ya. Ini ada pertanyaan terakhir mungkin untuk di sesi hari ini dari Winda Kurniawan. Nah, ini bagaimana perhitungan pajak jika terdapat karyawan baru nih dan dia membawa SPT atau bukti potong ya dari perusahaan sebelumnya. Nah, itu berhitungnya bagaimana, teman-teman? Silakan. Ya. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi ini mungkin seperti apa namanya ya, mengingat kembali gitu ya. Jadi dulu kan memang untuk penghasilan masa sebelumnya itu kan sempat diatur gitu ya bahwa itu wajib diperhitungkan. Kemudian di Per 16 itu aturannya udah dihapus ya Bapak Panji ya. Ya. Nah tapi di PMK 168 ini diberikan kalau untuk karyawan membawa penghasilan masa sebelumnya. Jadi artinya memang untuk pemberi kerja ketika karyawan sudah memberikan penghasilan masa sebelumnya, makanya harus dihitungkan kalau sekarang gitu ya, Bapak ya, kalau kita membaca menafsirkan aturannya. Nah, tapi bagaimana cara berhitungnya gitu ya? Karena memang kan untuk bulanannya walaupun dia bawa masa sebelumnya itu kan tetap kita harus mengacu ke TER ya. Artinya memang penghasilan masa sebelumnya dari pemberi kerja yang lama itu baru akan terhitung sebenarnya nanti di akhir tahunnya. Kalau menurut PMK 168. Cuman ada satu yang lebih mengkritisi nih Mas Arman. Di PMK 168 itu karyawan ada contoh untuk membawa penghasilan masa sebelumnya. Ada yang jika karyawan memberikan, jadi key-nya ada di karyawan kalau di PMK. Karyawan memberikan atau karyawan tidak memberikan. Kalau memberikan dihitung di tahap akhir. Iya. Kalau tidak memberikan tidak dihitung tentunya. Cuman kalau ini memperhitungkan, ini kalau dulu sebelum tahun 2010 itu mungkin sama halnya karyawan memberikan atau karyawan tidak memberikan. Kalau memberikan harus dihitung. Betul. Di Per 16 terakhir tidak diatur. Tapi sebelum itu ada juga namanya Per 14 tahun 2013 tentang formulir 17 tata cara pengisian ya. Tata cara pengisian formulir. itu bahkan penghasilan masa sebelumnya itu hanya diperuntukkan untuk pindahan dari kantor cabang ke kantor pusat. Dan ini untuk pensiunan di tengah tahun. Di tengah tahun. Iya. Hanya itu, tidak ada dari entitas atau company lain gitu ya. Nah, itu artinya secara PMK itu udah dijelaskan. Cuman pastinya berarti Per 14 harus gugur dong. Cuman kalau itu walaupun PMK ini lebih tinggi dibandingkan dengan Per. Cuman di PMK ini belum ada yang bilang menggugurkan PMK yang Per atau nanti kita tunggu adakah Per update selanjutnya ya, PMK dengan 8 yang menggugurkan 14. Cuman kalau secara contoh perhitungan di PMK 168 ini ada yang menjelaskan mengenai tata cara menghitungkan ketika karyawan memberikan penghasilan tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Arman, Mas Panji. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf karena waktu kita terbatas atau telah usai ya. Tadi juga kita sudah menginformasikan untuk Bapak dan Ibu gitu ya. Kita lakukan ada beberapa seri untuk pembahasan PP 58 dan PMK 168 ini. Ya, besar harapan kami Bapak dan Ibu bisa mengikuti lagi ya di sesi webinar kami di minggu mendatang gitu ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami hari ini. Dan kami juga mohon bantuannya setelah Bapak dan Ibu live dari sesi Zoom webinar kami akan mendapatkan info survei, mohon untuk diisikan gitu ya Bapak dan Ibu. Dan jika terdapat nih ya Bapak dan Ibu tadi ada beberapa pertanyaan atau memiliki pertanyaan, kami mohon
dapat hadir kembali di sesi webinar kami berikutnya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sampai bertemu di GASI webinar berikutnya.